Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dengan NIM 44014190038 dari Universitas Negeri Semarang akan melakukan simulasi praktikum di rumah dengan alat-alat yang bisa digunakan sebagai simulasi alat yang ada di laboratorium. Praktikum yang akan saya lakukan adalah cara membuat preparat jaringan epitelium mukosa mulut. Beberapa alat yang kita butuhkan diantaranya, yang pertama tentu saja ada objek gelas. Ini saya menggunakan mika sebagai penggantinya. Kemudian kaca penutupnya atau deck glass. Kemudian kita membutuhkan scalpel. Di sini saya menggunakan sendok. Kemudian kita menggunakan pewarna methylene blue. Pembuatan preparat ini termasuk pembuatan preparat yang menggunakan pewarnaan tunggal karena kita hanya menggunakan satu pewarna saja. Kemudian kita menggunakan NaCl 0,9%. Kemudian untuk alat tambahan, kita membutuhkan jarum pentul, tisu, dan label untuk labeling. Di sini saya akan menunjukkan dua cara yang menurut saya dua cara tersebut benar untuk dilakukan. Yang pertama, saya akan menggunakan panduan praktikum yang dibuat oleh Bu Eli, dan yang kedua saya menggunakan sumber lain. Baik, untuk yang pertama, untuk cara kerjanya, pastikan mulut Anda bersih dengan cara berkumur. Yang pertama adalah meneteskan larutan methylene blue dalam NaCl 0,9%. Berarti yang pertama kita teteskan adalah NaCl-nya terlebih dahulu. Kita meneteskan jangan di tengah tetapi agak ke samping, karena bagian kanan nanti akan kita tambahkan label. Selanjutnya kita teteskan larutan methylene blue. Kemudian pengambilan sampel, kita menggunakan jaringan epitel yang berada di pipi. Sebenarnya bisa juga menggunakan bagian epitel yang ada di bagian bibir bawah bagian dalam. Cara pengambilan sampel tersebut adalah dengan mengerok bagian pipi bagian dalam dengan berulang-ulang dan searah. Selanjutnya, bagian tangkai ini kita oleskan pada cairan tadi. Selanjutnya, kita tutup sampel yang sudah kita teteskan dalam pewarna tersebut dengan menggunakan deck glass. Kita letakkan salah satu ujung deck glass pada ujung sampel, dan bagian yang lain di sisi yang berlawanan kita tahan menggunakan jarum pentul. Setelah itu kita lepaskan secara perlahan dan pastikan tidak ada gelembung dalam objek yang kita buat. Kemudian apabila ada cairan yang keluar dari deck glass tersebut, kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Langkah selanjutnya adalah memberi label. Pastikan label tersebut menggunakan bahasa yang singkat dan lengkap. Kita bisa menambahkan jenis pewarna yang kita gunakan dan juga tanggal pembuatan preparat tersebut. Setelah itu kita tempelkan pada
objek yang kita buat di sisi kanan. Kemudian saya akan menunjukkan cara yang kedua dengan menggunakan alat dan bahan yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda. Jadi setelah kita mengambil sampel, yang kita lakukan pertama kali pada uji gelas ini adalah langsung meletakkan sampel tersebut pada gelas benda tanpa diberi pewarna dan NaCl terlebih dahulu. Kita meletakkan sampel epitelium pipi kita terlebih dahulu pada gelas benda. Kemudian setelah itu kita letakkan pewarna methylene blue di atas sampel tersebut. Biarkan selama 3 menit agar sel tersebut menyerap pewarna ini. Setelah 3 menit baru kita tambahkan NaCl 0,9%. Hal ini mengapa dilakukan pada akhir? Menurut saya karena fungsi dari NaCl ini sebagai pengencer sekaligus melarutkan dari methylene blue tersebut agar pewarna yang berada di sekitar sel tersebut tidak terlalu berwarna dan menjadi jelas saat diamati di bawah mikroskop. Sedangkan pada cara yang pertama tadi, mengapa dilakukan pewarnaan itu, penetesan warna itu pada awal? Itu alasannya karena yang sampel kita ambil itu bersifat cair sehingga tidak terlalu mudah untuk meletakkan pada gelas benda. Kemudian setelah kita meneteskan NaCl tersebut, kita tutup dengan deglas seperti cara yang pertama tadi. Kemudian kita tambahkan label. Setelah itu preparat siap untuk diamati di bawah mikroskop. Sebagai tambahan, saya akan menambahkan hasil dari pengamatan dengan menggunakan mikroskop dari simbol itu yang saya cantumkan link di bawah ini. Jadi dari preparat supravital mukosa mulut yang diamati di bawah mikroskop, kita akan melihat sel epitel pipih yang berlapis pada perbesaran 100 kali. Kemudian bisa dilihat pada perbesaran 1000 sangat jelas bagian-bagian dari sel epitel mukosa mulut tersebut, seperti yang ditunjuk pada gambar. Sekian dari simulasi praktikum cara pembuatan preparat epitelium mukosa mulut yang dapat saya sampaikan. Kemudian kepada Bapak Saiful, saya harapkan berkenan untuk memberikan koreksi terhadap apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf